Lebih baik menyimpan beberapa kata. Bab 213. Bola mata Rehan pun mengecil. Matanya pun dingin seperti malam musim dingin, menatap gambar di koran itu dengan dingin. Tania melihat arah pandangannya, melihat foto dua orang di koran tersebut. Dia langsung berteriak, "Ini bukannya Yuki ya? Pria ini kepala pengadilan di kota A." Yuki langsung cepat-cepat mengambil koran di atas meja itu. Memang benar, itu adalah fotonya dengan Stephen. Pengambil foto tersebut sangat ahli mencari sudut. Yang awalnya hanya pertemuan teman lama, tetapi hasil fotonya seperti pertemuan sebuah pasangan. Tiba-tiba Yuki menjadi takut. Instingnya menatap ke arah Rehan. Mata Rehan mengkerut dengan sangat erat menatapnya. Emosi dari matanya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. "Aku dengan Stephen," Yuki ingin menjelaskan, tetapi setelah melihat tatapan Tania, dia pun hanya diam. Dia menjelaskan dengan posisi sebagai apa? Pacarnya dia sedang berdiri di depannya. Apakah Yuki harus menjelaskannya? Dan lagi, wajahnya juga tidak ada ekspresi marah atau cemburu. Rehan santai seperti itu. Itu sudah menjelaskan bahwa Rehan tidak peduli dengan hubungannya dan Stephen. Yuki merasakan hatinya sakit. Tania terus memperhatikan ekspresi Rehan. Melihat wajahnya tidak ada keanehan, hati pun terasa tenang. Dia pun menjelaskan dengan sindiran, "Yuki, kamu ini mau cepat-cepat menikah ya? Stephen itu sudah menikah. Anaknya juga sudah umur 4 atau 5 tahun. Istrinya itu anaknya wali kota. Hubungan kamu dengan dia itu sudah tidak mungkin menjadi resmi." Yuki menegakkan punggungnya dengan lurus melihat mata Tania. "Resmi? Mau cepat-cepat menikah? Kalau aku mau cepat-cepat menikah, 5 tahun lalu aku juga sudah menikah. Dan kamu tidak mungkin tunangan." 5 tahun lalu saat dia pergi, Rehan sempat melamarnya. Jika dia setuju, sama sekali tidak ada urusan dengan Tania. Yuki bukan bicara seperti itu karena marah. Dia sedang bertaruh. Bertaruh kalau Rehan dengan dirinya itu tidak palsu. Bertaruh dia dan Tania tidak akan membuilinya, mempermalukan dirinya. Mendengar ucapan Yuki, wajah Tania pun berubah. "Yuki, maksud kamu apa? Dia menikah. Hubungannya dengan dia tunangan apa? Jangan-jangan 5 tahun lalu dia dan Rehan hampir menikah." Yuki tertawa. "Maksud aku, bicara itu ada aturannya. Menghormati orang lain itu sama dengan menghormati diri sendiri." Tania melihat Rehan lalu berkata, "Rehan, sebenarnya maksud dia itu apa? 5 tahun lalu, kamu dengan dia apakah hampir menikah?" Rehan menundukkan kepalanya melihat Tania. Matanya penuh dengan kelembutan. Tangannya merangkul pinggang Tania. "Bagaimana mungkin? Wanita seperti dia, apakah aku mau?" Selesai bicara, dia pun tidak melihat Yuki lalu pergi dengan Tania. Yuki berdiri di sisi meja. Marahnya membuat wajahnya memerah. Seluruh badannya bergetar. Dia sama sekali tidak menyangka Rehan bisa bicara seperti itu.
Intonasinya yang lambat dan merendahkan terasa seperti wajahnya dipukul oleh sesuatu yang keras. Apalagi kata-kata itu diucapkannya di depan Tania. Jangan-jangan benar semuanya itu hanya ilusinya. Cara dia memanjakannya, kehangatan pelukannya di malam hari, manis dan lembutnya dia ketika berciuman, itu semua palsu. Jika Rehan mencintainya, apakah itu hanya sebatas tubuh? Yang Rehan butuhkan adalah wanita seperti Tania yang menjadi keturunan pejabat. Bisa memberikan Rehan keuntungan yang lebih banyak. Yuki sangat kecewa. Kepalanya sakit. Perutnya pun juga mulai sakit. Sepertinya masa menstruasinya akan segera datang. Wajah Yuki yang sangat pucat memaksakan dirinya untuk keluar dari kafe. Berdiri di pinggir jalan menunggu taksi pulang. Di jalan itu susah menemukan taksi. Dia sudah menunggu 20 menit pun tidak ada taksi yang kosong lewat. Sakit di perutnya pun semakin parah. Dahi Yuki mulai mengeluarkan keringat dingin. Sebuah mobil sedan hitam tiba-tiba berhenti di sampingnya. Jendela mobil turun. Gunadi mengeluarkan kepalanya. Yuki, itu benar kamu. Aku kira aku salah orang. Yuki memaksakan dirinya menyapanya dengan senyuman. Hai, Pak Gunadi. Gunadi melihat wajah Yuki yang pucat. Yuki, kamu tidak sehat ya? Wajah kamu pucat sekali. Kamu berdiri di sini sedang menunggu taksi? Kamu mau kemana? Biar aku antar kamu. Yuki yang badannya sakit sedikit kejang. Sambil memegang pohon di pinggir jalan, dia pun tidak bisa berbicara. Gunadi langsung turun dari mobil menopang Yuki. Mau aku antar ke rumah sakit? Yuki menolak. Dia tahu dia hanya sakit datang bulan. Sakit sebentar saja, lalu akan baikan. Gunadi membuka pintu mobilnya. Baru mau menggandeng Yuki naik mobil, Yuki tiba-tiba merasa tubuh bagian bawahnya panas. Ada aliran panas yang mengalir keluar. Gawat, dia malu sampai mukanya memerah. Pasti datang bulan. Gunadi mau menaikkannya ke mobil. Dia sekuat tenaga menarik pintu mobil. Malu sekali. Dia tidak mau mengotori mobil Gunadi. Yuki, mengapa tidak mau naik? Aku antar kamu ke rumah sakit. Gunadi melihat wajah Yuki yang pucat. Hatinya merasa kasihan. Oh, tidak perlu. Aku sekarang sudah baikan. Kamu pergi dulu saja. Yuki malu dan menurunkan matanya. Masih harus menghadapi Gunadi dan khawatir celananya yang berwarna terang akan kotor dengan darah. Yuki, celana kamu. Benar saja, Gunadi sudah melihat celananya ada darah segar.